Untuk pengertian inflasi secara umum, inflasi diartikan sebagai kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung secara terus-menerus dalam periode tertentu. Dari pendapat para ahli, Samuelson tahun 2001 memberikan definisi bahwa inflasi merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan tingkat barang umum, baik barang-barang jasa maupun suatu faktor produksi. Definisi tersebut menunjukkan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai real atau intrinsik mata uang suatu negara. Menurut para ahli Budiono 1994, definisi inflasi adalah kecenderungan dari harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi. Kenaikan harga-harga yang sifatnya sementara biasanya karena musiman seperti menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya juga tidak bisa disebut inflasi menurut Gunawan tahun 1995. Inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan permintaan exchange demand terhadap barang dan jasa secara keseluruhan, sedangkan menurut para ahli Sukirno 1998, inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. Sementara itu dari para ahli Mankiw tahun 2000 menyatakan bahwa inflasi merupakan peningkatan dalam seluruh tingkat harga. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, terdapat 3 pokok yang terkandung dalam pengertian inflasi, yaitu yang pertama, adanya kecenderungan harga-harga, peningkatan barang baik jasa ataupun faktor produksi. Hal ini berarti bahwa tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu dapat mengalami penurunan atau peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan mengalami peningkatan. Yang kedua ini kenaikan tingkat harga berlaku secara umum. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga tertentu akan mempengaruhi harga-harga lainnya. Jadi kenaikan harga tertentu akan diikuti dengan kenaikan harga-harga lainnya. Misalnya, jika harga BBM naik, maka kenaikan harga tersebut akan diikuti oleh naiknya harga-harga lainnya. Kenaikan tingkat harga tersebut tidak hanya terjadi yang pada satu atau beberapa jenis barang dan atau jasa saja, melainkan sebagian besar atau bahkan hampir keseluruhannya. Untuk yang ketiga, peningkatan harga tersebut berlangsung secara terus-menerus selama periode waktu tertentu, bukan terjadi pada suatu waktu saja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu ekonomi sedang berada di fase tertentu. Yang pertama adalah indeks harga konsumen, yaitu IHK ialah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu bahan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Indikator ini merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Yang kedua adalah indeks harga perdagangan besar (IHPB), merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK sendiri yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi oleh masyarakat, sedangkan IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen. Yang poin ketiga adalah deflator produk domestik bruto (PDB), merupakan indikator yang menggambarkan pengukuran level harga barang akhir final goods dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi negeri. Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan. Penggolongan inflasi. Inflasi dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat keparahan. Penyebab terjadinya dan asal-usul terjadinya berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama inflasi ringan, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan berkisar antara 10% sampai dengan 30% per tahun.
Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan berkisar antara 30% sampai 100% per tahun. Yang kelima, hiperinflasi merupakan inflasi yang sangat parah dengan tingkat keparahannya di atas 100% per tahun. Dan untuk selanjutnya, faktor penyebab inflasi. Pada prinsipnya, inflasi dapat terjadi karena tidak adanya keserasian antara laju pertambahan uang dengan tingkat pertumbuhan barang dan jasa. Apabila jumlah uang beredar meningkat, sedangkan produksi barang dan jasa tetap, maka hal ini cenderung akan mendorong terjadinya inflasi. Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Di antaranya yang pertama yaitu naiknya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Contohnya ketika pemerintah menaikkan gaji pegawai dan sipil, otomatis biasanya akan diikuti dengan kenaikan permintaan barang dan jasa. Apabila kenaikan permintaan ini tidak diimbangi dengan penambahan barang dan jasa di pasaran, maka hal ini akan berakibat pada barang dan jasa. Terus yang kedua, naiknya biaya produksi. Contohnya pada saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, harga barang-barang di pasar juga akan meningkat. Kenaikan harga ini juga sangat berdampak pada kenaikan biaya produksi. Akibatnya perusahaan juga akan menaikkan harga jual barang dan jasa. Yang ketiga, defisit anggaran belanja atau APBN. Defisit APBN yang ditutupi dengan pencetakan uang baru oleh pemerintah akan akibat pada bertambahnya jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Untuk yang keempat, menurunnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing seperti US dollar akan berdampak pada semakin mahalnya barang-barang produksi. Hal ini berakibat pada kenaikan biaya produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan harga barang. Yang kelima, perkiraan masyarakat akan kenaikan harga di Ini adalah teori inflasi yang mana dibagi masing-masing kelompok tidak sesuai aspek tertentu dari proses terjadinya inflasi. Yang pertama adalah teori kuantitas. Teori ini menyoroti proses terjadinya inflasi dari segi jumlah uang beredar dan hal masyarakat mengenai kenaikan harga dan masa mendatang. Inti dari teori ini adalah teori pertama adalah inflasi hanya bisa terjadi jika ada penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, baik itu natural maupun perubahan yang terjadi dalam tingkat harga perubahan dengan perubahan uang beredar. Bertambahnya jumlah uang beredar di masyarakat akan mengakibatkan penurunnya nilai uang punya makna yang sama dengan naiknya tingkat harga. Maka dari itu, dapat pula dikatakan bahwa bertambahnya jumlah uang beredar किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह. Dampak inflasi terjadinya di suatu negara dapat berdampak negatif ataupun berdampak positif. Dalam kurung tergantung pada tingkat keparahannya, baik bagi masyarakat maupun bagi kegiatan perekonomian secara luas. Dampak tersebut yaitu yang pertama ada dampak positif. Inflasi dapat berdampak positif apabila berada pada tingkat inflasi ringan atau masih berada pada presentasi tingkat bunga kredit yang berlaku. Misalnya pada saat itu tingkat bunga kredit ada 15% per tahun dan tingkat inflasi 5%. Hal ini justru dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik karena dapat meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat lebih bersemangat untuk bekerja, menabung, serta mengadakan investasi bagi negara maju pun. Inflasi seperti ini sangat menguntungkan karena dapat mendorong kemajuan kegiatan ekonomi dan pembangunan. Hal ini terjadi karena para pengusaha atau wirausahawan di negara maju dapat memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi, serta menjual barang dan jasa. Yang kedua, dampak negatif terhadap masyarakat dengan pendapatan tetap dan tidak tetap. Inflasi sangat merugikan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap karena nilai mata uang akan menurun seiring dengan meningkatnya inflasi. Sedangkan pendapatan
diperoleh setiap bulannya. Sebagai contoh, pegawai negeri sipil dalam setahun seorang PNS memperoleh gaji sebesar 60 juta dengan laju inflasi 5%. Apabila gaji PNS tidak mengalami perubahan, yang terjadi adalah ia mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% kali 60 juta sama dengan 6 juta. Bagi pemilik pendapatan tidak tetap seperti buruh serabutan akan lebih dirugikan karena dengan pendapatan yang minim mereka harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan mengikuti laju inflasi. Yang kedua ada terhadap para penabung. Meskipun dengan menabung di bank menghasilkan bunga, tetapi jika tingkatan inflasi melebihi tingkat suku bunga, nilai uang akan tetap menurun seiring dengan menurunnya jumlah nasabah. Jika semakin sedikit orang yang menabung, dunia usaha akan sulit berkembang karena dunia usaha membutuhkan suntikan dana berupa pinjaman uang di bank yang diperoleh dari tabungan nasabah.